Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan membawakan cerita dari film Minions The Rise of Gru. Merupakan film terbaru dari Minions sekaligus menjadi kelanjutan dari cerita Minions yang kemarin. Berceritakan mengenai Gru yang akan bergabung bersama organisasi penjahat terbesar. Namun ia malah diculik oleh seseorang yang membuat para Minions harus berjuang menyelamatkan Gru. Peringatan, video ini akan mengandung full spoiler dari film Minions The Rise of Gru. Dan oke, tanpa banyak curhat, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita penjahat yang sedang dikejar oleh polisi khusus anti penjahat bernama Aviel. Karena wanita tersebut telah mencuri sebuah peta harta karun dari museum. Sampai akhirnya wanita penjahat berhasil lolos dari kejaran polisi Aviel dengan masuk ke markas penjahat yang berada di bawah tanah dari sebuah toko CD. Wanita penjahat tersebut bernama Belle dan ia merupakan salah satu anggota dari organisasi penjahat Visio Six, atau kita sebut saja sebagai geng penjahat yang dipimpin oleh seseorang bernama Wild. Geng penjahat ini sekarang memiliki tujuan untuk mencari sebuah artefak kuno bernama batu zodiak, dan berkat peta yang dimiliki oleh Belle, mereka sekarang dapat melacak keberadaan batu zodiak yang berada di China. Kemudian mereka langsung pergi ke China untuk mengambil batu zodiak. Setibanya mereka di tempat penyimpanan batu zodiak yang berada di balik gua air terjun. Selanjutnya Wild akan turun sendirian untuk masuk ke dalam gua mengambil batu zodiak. Namun di saat itu tiba-tiba saja teknologi kuno yang merupakan penjaga dari batu zodiak aktif dan menyerang Wild. Tak disangka Wild ini sangat hebat dalam bela diri. Ia mampu mengalahkan semua penjaga sendirian sampai tidak ada yang tersisa. Selanjutnya, ia mengambil batu zodiak yang membuat roh kuno bangkit, lalu masuk ke dalam batu zodiak. Setelah keluar dari gua, teknologi penjaga kembali aktif dengan mengejar Wild. Tapi beruntungnya, Wild berhasil selamat karena dijemput teman-temannya. Namun tak diduga, teman-teman Wild berkhianat dengan Wild. Mereka mengambil batu zodiak lalu menjatuhkan Wild dari ketinggian. Hal ini terjadi karena Belle yang merupakan wanita berbaju pink ingin merebut kepemimpinan geng penjahat. Kemudian kita berpindah tempat di sekolah. Di sana terlihat ada para murid sedang belajar bersama guru mereka. Dan salah satunya merupakan Gru, yaitu satu-satunya murid yang memiliki mimpi untuk menjadi penjahat super, sekaligus bergabung bersama geng penjahat yaitu Visio Six. Hal ini membuat Gru sering diejek sebagai anak aneh oleh murid-murid lain. Singkat cerita, jam pulang pun tiba. Terlihat Gru pulang dari sekolah dengan dijemput para Minions, menggunakan kendaraan buatannya sendiri berupa sepeda yang diberikan roket. Sepulang sekolah, Gru langsung bermain di luar bersama para Minions sambil menjahili orang-orang untuk mendapatkan hiburan yang maksimal, seperti mengusir para penonton di bioskop agar bisa menonton sendirian, bermain curang di time zone, dan memotong antrian untuk mendapatkan es krim terlebih dahulu. Setelah selesai bersenang-senang, Gru bersama para Minion pulang ke rumah, dan Gru melihat di kotak surat ada sebuah paket kiriman dari geng penjahat Visio Six. Gru pun sangat senang dan ia langsung melihat pesan tersebut. Ternyata Gru mendapatkan undangan untuk ikut serta dalam anggota geng penjahat, karena Gru dari awal memang mengirim surat untuk meminta bergabung di geng penjahat tersebut. Geng penjahat Visio Six sendiri melakukan hal ini agar bisa mendapatkan pengganti dari Wild yang tadi mereka jatuhkan atas pengkhianatan mereka. Kemudian Gru masuk ke dalam markas rahasia milik Gru yang berada di bawah tanah rumah Gru. Terlihat di sana begitu banyak para Minions yang sedang bekerja untuk membuat markas mereka agar lebih besar. Lalu Gru masuk ke kamarnya untuk segera tidur agar besok bisa mengikuti interview dari geng penjahat. Namun di saat Gru yang ingin tidur, Kevin, Stuart, dan Bob ikut bergabung dengan Gru karena malam ini mereka tidak bisa tidur. Dan karena hal tersebut, mereka bertiga tidur bersama Gru di kasur Gru. Mayola nasi goreng. Kecap mani. Yeah, I get it, but I need a good night's sleep. Yes, good night. Di lain sisi, geng penjahat Visio Six memberikan pengumuman di sebuah acara televisi penjahat kalau 3 hari lagi pada saat perayaan Tahun Baru Cina, geng penjahat akan melakukan penyerangan kepada polisi khusus Aviel menggunakan kekuatan dari batu zodiak agar para penjahat bisa berjaya di seluruh dunia. Tak disangka acara televisi tersebut ditonton oleh Wild yang ternyata ia masih selamat dari kejadian tadi. Wild pun sangat marah karena
anak buahnya di Physiosix telah berkhianat dan mengambil batu zodiak untuk diri mereka sendiri. Wild pun berjanji bersama anak buahnya yang baru akan merebut kembali batu zodiak tersebut. Pada keesokan harinya, terlihat Gru sedang bersiap-siap untuk mengikuti interview Physiosix pada hari ini. Dan setelah itu pun Gru pergi ke markas Physiosix sendirian yang berada di tempat rahasia di bawah toko CD. Di sana, Gru sempat bertemu dengan penjaga toko yang bernama Dr. Novario. Terlihat kalau dokter tersebut merupakan orang baik karena ia memberikan senjata gel perekat kepada Gru. Dan setelah itu, Gru masuk ke dalam markas rahasia geng penjahat yang berada di bawah tanah. Di markas geng penjahat, Gru bertemu dengan para anggota geng penjahat Physiosix. Namun sangat disayangkan kehadiran Gru tidak disambut baik oleh para penjahat karena usia Gru yang masih anak-anak membuat mereka tidak bisa mempercayai kemampuan Gru. Gru pun menjadi bahan tertawaan bagi mereka dan Gru diminta untuk segera pulang ke rumah. Di saat itu, peserta lain memasuki ruangan dengan ingin memperkenalkan alat terbang buatannya. Namun terjadi masalah kepada alat buatannya yang membuat orang tersebut melakukan kekacauan dan terpaksa Bell harus menghentikan kekacauan tersebut. Di saat itu, Gru melihat ada sebuah benda berharga yaitu batu zodiak dan Gru pun mengambil kesempatan untuk mencuri batu zodiak. Namun sangat disayangkan aksi Gru ketahuan oleh para anggota geng penjahat yang membuat Gru dikejar-kejar oleh geng penjahat sampai keluar bangunan. Di sana Gru tak sengaja bertemu dengan para minions dan dengan segera Gru mengajak mereka melarikan diri dari geng penjahat. Di saat ada kesempatan mereka lolos sebentar dari kejaran geng penjahat, Gru meminta bantuan dari salah satu minion bernama Otto untuk membawa kabur batu zodiak. Sedangkan Gru bersama minions lain akan mengalihkan perhatian geng penjahat. Gru bersama para minions pun segera mengalihkan perhatian geng penjahat kepada mereka agar Otto bisa membawa kabur batu zodiak tersebut. Namun di saat itu mereka tertangkap oleh rantai milik penjahat Bell. Dan untungnya mereka berhasil lolos karena Gru menggunakan tenaga roket dari sepeda yang membuat mereka melaju kencang sampai geng penjahat tidak bisa mengejar mereka. Setibanya mereka semua kembali ke markas Gru menemui Otto yang baru saja sampai untuk meminta batu zodiak yang tadi Gru titipkan kepada Otto. Namun sangat mengecewakan, Otto tidak serius dalam menjalankan tugasnya tadi, yang dimana batu zodiak yang tadi Gru titipkan kepada Otto dijadikan alat pertukaran oleh Otto dengan seorang anak yang sedang ulang tahun, yaitu ditukarkan dengan sebuah batu biasa dihiasi mata mainan karena Otto sangat menyukai batu biasa tersebut. Gru yang mendengar itu pun sangat marah dan ia dengan kesal akan pergi ke rumah anak yang ulang tahun tadi untuk mengambil batu zodiak. Namun di saat Gru yang baru saja keluar dari rumah, ada sebuah mobil van yang datang menculik Gru, yang ternyata mobil tersebut merupakan suruhan dari Wild. Karena tak disangka Wild tadi siang mengawasi Gru mencuri batu zodiak dari geng penjahat, makanya Wild menculik Gru untuk meminta batu zodiak darinya. Namun karena batu zodiak sekarang berada di anak kecil yang tadi sedang ulang tahun, Gru tidak bisa memberikannya. Dan hal ini membuat Wild marah. Ia pun meminta Gru untuk menelepon orang rumah agar bisa membuat pesan ancaman, yang dimana telepon tersebut diangkat oleh para minions. Wild menyampaikan kepada minions kalau ia menginginkan batu zodiak. Jika batu tersebut tidak diberikan selama kurun waktu 2 hari, maka Wild akan memberikan hukuman mati kepada Gru. Para minions yang mendengar itu panik dan dengan segera mereka pergi ke tempat anak yang kemarin ulang tahun untuk meminta batu zodiak. Namun sangat disayangkan setelah mereka menemui anak kecil tersebut, batu zodiak sudah tidak berada di tangannya, yang dimana ia memberitahu kalau batu tersebut sudah diberikan kepada pamannya. Dan terlihat dari luar kalau pamannya sekarang akan pergi keluar menggunakan motor gedenya sambil mengenakan batu zodiak di kalungnya. Otto yang melihat hal tersebut langsung mengejar paman dari si anak kecil untuk meminta batu zodiak, dan Otto menggunakan sepeda dalam mengejar paman tersebut. Sedangkan ketiga minions tadi yaitu Kevin, Stuart, dan Bob merubah rencana. Mereka akan pergi secara langsung ke San Francisco untuk menyelamatkan Gru secara paksa, yang dimana cara mereka adalah menyamar menjadi pilot untuk bisa pergi ke San Francisco dengan cepat. Para minions mengendarai pesawat dengan memencet tombol secara acak yang membuat pesawat tersebut berjalan tidak wajar, tetapi untungnya mereka berhasil terbang. Secara ajaib pesawat yang mereka kendarai akhirnya telah sampai di San
Francisco. Berpindah di rumah Will, terlihat kalau Gru sedang diikat di sebuah piring besar yang telah dipasangkan mesin pemotong otomatis. Jika 2 hari Will tidak mendapatkan batu zodiak, maka mesin tersebut akan membunuh Gru. Sedangkan Otto masih berjuang menggunakan sepeda untuk mengejar si paman yang memegang batu zodiak. Otto sendiri mengendarai sepeda dengan kecepatan yang tinggi. Kembali lagi ke para minions yang tadi menggunakan pesawat. Akhirnya mereka telah sampai di rumah Wild. Namun baru saja mereka masuk, mereka langsung ketahuan oleh penjaga yang membuat mereka dikejar habis-habisan. Untungnya di tengah kota ada seorang wanita yang bernama Master Chow menyelamatkan para minions dengan menghajar anak buah Wild sampai membuat mereka terluka parah, yang dimana wanita tersebut merupakan master kungfu. Setelah berhasil mengusir anak buah Wild, para minions meminta kepada Master Chow untuk mengajari mereka kungfu. Dengan tatapan memelas para minions membuat Master Chow tidak tega dan mereka diterima menjadi murid. Selanjutnya pelatihan mereka dimulai yang terlihat begitu berat dan menyakitkan. Sedangkan anak buah Wild yang tadi dihajar oleh Master Chow menemui Wild. Mereka menyampaikan kalau mereka akan berhenti menjadi anak buah dari Wild karena resiko yang dialami oleh mereka jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan bayaran yang jarang sekali diberikan oleh Wild. Setelah anak buah Wild pergi meninggalkan Wild, Wild merasa kesepian. Ia pun memutuskan untuk melepaskan Gru agar bisa menjadi anak buahnya yang baru. Gru pun diberikan tugas pertamanya untuk membersihkan kolam buaya peliharaan Wild. Namun karena Gru yang tidak tahu bagaimana caranya membersihkan kolam buaya, meminta Wild untuk mengajarinya. Wild pun mulai memberikan contoh kepada Gru. Namun sangat disayangkan, Wild tanpa sengaja ditarik oleh buaya yang membuat ia terjebak di kolam buaya. Gru pun berusaha menyelamatkan Wild sampai akhirnya ia berhasil menarik Wild keluar dari kolam. Lalu Wild merasa tersentuh dengan kebaikan Gru dan ia ingin memberikan hadiah balas budi kepada Gru dengan mengajari Gru sedikit ilmu kejahatan, yang dimana mereka pergi ke sebuah bank rahasia khusus penjahat untuk mencuri barang dari brankas bank tersebut. Wild dan Gru membagi tugas. Wild akan mengalihkan perhatian semua orang dengan berpura-pura terkena serangan jantung, sedangkan Gru akan membuka brankas dan mencuri barang, yang dimana rencana mereka berhasil. Setelah Gru mendapatkan barang dari brankas, mereka langsung pergi dari sana. Barang yang dicuri Gru dari brankas adalah lukisan Mona Lisa. Di malam harinya, Kevin, Stuart, dan Bob yang sudah belajar kungfu dari Master Chow mendatangi rumah Wild untuk menyelamatkan Gru. Namun di dalam sana mereka tidak menemukan siapapun karena memang Gru dan Wild tadi sedang pergi keluar untuk mencuri bank. Tidak lama kemudian, geng penjahat Visiosik datang menghancurkan rumah Wild untuk mencari batu zodiak. Namun karena Wild tidak ada di sana, mereka langsung pergi mencari ke tempat lain. Kevin yang melihat geng penjahat tersebut segera pergi mengikuti mereka untuk mencari keberadaan Gru. Setelah beberapa lama, Gru dan Wild kembali ke rumah. Namun di sana mereka melihat rumah Wild yang sudah hancur berantakan. Hal ini membuat Wild sangat marah dan untuk sekarang ia tidak mau diganggu oleh siapapun. Wild pun menyuruh Gru untuk pulang ke rumah. Gru yang juga merasa ikut sedih pulang ke rumah dengan keadaan murung. Namun di tengah perjalanan Gru, ia tak sengaja bertemu dengan Otto, yang ternyata Otto telah mendapatkan batu zodiak setelah tadi berhasil mendapatkan dari paman si anak kecil. Tetapi sangat disayangkan, geng penjahat berhasil menemukan Gru, yang dimana mereka langsung merebut batu zodiak dan menggunakan kekuatan magic dari batu zodiak, membuat mereka berubah menjadi monster yang memiliki kekuatan super. Mereka yang telah menjadi monster tidak bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan polisi. Dan monster geng penjahat tersebut membuat kekacauan. Sekaligus Monster Bell mengikat Gru di menara jam sebagai hukuman atas tindakan pencurian Gru tadi, yang dimana selama waktu berjalan Gru akan merasakan sakit ditarik oleh jarum jam. Di saat itu Kevin, Stuart, dan Bob akhirnya datang. Namun baru saja muncul, mereka langsung dirubah menjadi monster mini oleh Bell. Lalu Wild juga datang dan ia mengajak para minions untuk bekerja sama mengalahkan geng penjahat yang telah berubah menjadi monster. Pertarungan mereka pun dimulai, dan karena tadi para minions telah belajar kungfu dari Master Chow, membuat mereka bisa bertarung melawan monster geng penjahat. Satu persatu dari monster geng penjahat berhasil dikalahkan oleh para minions, sedangkan Otto sendiri berhasil membebaskan Gru dari ikatan menara jam.
Selanjutnya, Wild berusaha mendekati Monster Bell untuk mengambil batu zodiak. Namun sangat disayangkan rencana Wild gagal dan ia terkena semburan api dari Monster Bell. Para minions pun tidak tinggal diam. Mereka bertiga menggabungkan kekuatan mereka lalu menyerang para monster geng penjahat secara bersamaan, yang membuat mereka terpental dan batu zodiak terlepas dari leher Bell. Gru dengan segera mengambil batu zodiak tersebut dan ia menggunakan batu zodiak untuk menyerap kekuatan dari geng penjahat, yang membuat mereka kehilangan kekuatan sekaligus dirubah menjadi tikus oleh Gru. Para minions juga telah dikembalikan menjadi normal oleh Gru. Setelah semua kejadian tersebut, para anggota geng penjahat yang telah berubah menjadi tikus dibawa oleh anggota kepolisian AVL untuk ditangkap. Sedangkan Wild yang tadi terkena semburan api harus segera dirawat ke rumah sakit karena luka yang dialami oleh Wild sangat parah. Namun setelah Wild sembuh, ia juga harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang telah ia lakukan. Tetapi pada keesokan harinya, Gru mendapatkan berita duka dari Wild, yang dimana Wild tidak berhasil diselamatkan yang membuatnya meninggal dunia. Gru pun menghadiri acara pemakaman Wild dan ia juga memberikan pesan-pesan terakhir sebelum Wild dikuburkan. Namun di saat itu, Gru sangat terkejut karena ia melihat Wild masih hidup bersembunyi di balik pohon. Dan ternyata acara kematian ini ternyata palsu, merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Wild untuk bisa terbebas dari hukuman AVL. Dan setelah itu pun Gru bertemu dengan Wild di mobil. Terlihat Gru sangat senang bisa melihat Wild kembali. Lalu mereka pun pergi diam-diam dari acara pemakaman agar tidak ketahuan oleh AVL. Dan setelah itu cerita dari Minions The Rise of Gru berakhir. Oke guys, untuk cerita selanjutnya dari para Minions ini merupakan film yang berjudul Despicable Me, yang sekarang sudah ada 3 sequel. Kemungkinan Mimin akan melanjutkan kisah ini. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, bisa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.